Problem bangsa ini banyak orang berebut bicara tapi nggak mau berebut berpikir. Ya dengerin gue ya. Saya mau serius bicara. Untuk sesuatu yang jadi akan pertaruhkan sejak besok pagi. Kalau kita gagal mengucapkan dalil hari ini, nggak ada lagi pertemuan berikut para aktivis. Ini ukuran terakhir kita, karena itu produksi pikiran. Tunda kemarahan. Judulnya memperingati reformasi 1998, salah saya aktivis. Judulnya itu salah. Yang kita perlukan adalah mengulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya. Apa kelakuan kita di 98? Pengembangan rejim. Itu Soeharto. Kita ulangi kelakuan itu hari ini. Silakan sebutkan dan bukan. Karena itu yang ada di benak kita sehingga ikut lagi marah. Ngapain ngomongin yang lalu? Kan harus ada posisi hari ini terhadap keadaan hari ini. Pembandingnya ada di situ. Kalau kita dengar uraian tadi dan tidak akan dengar uraian panjang lagi, Daeng, Melki segala macam itu, ada semacam kepastian bahwa Presiden sedang bergerak ke arah paradigma baru ekonomi. Bergerak ke arah. Pertanyaannya dia mau nggak meninggalkan yang lama? Apa? Robert menerangkan tentang there is no democracy without the right of nature. Hak pohon untuk berdiri. Tidak dijadikan pelet kayu oleh oligarki. Kita mencoba lihat itu. Kalau soal demokrasi ekonomi mengarah pada sosialisme, saya tanya sekarang, yang ngerti tentang apa yang disebut sosialisme dalam pengertian akademis berapa orang? Termasuk yang ada di kabinet. Kalau itu tidak ada, maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism. Dan itu yang namanya perubahan paradigma. Kita mencoba lihat itu hari ini. Coba kita bayangkan, kita bicara reformasi, tapi sebetulnya kata itu kata yang paling lemah yang pernah kita buat dalam sejarah politik Indonesia. Di awal 97, 98, kata yang muncul di kalangan gerakan mahasiswa dari LBH, ITB, UI, UKI, tempatnya Eli, ISTN, walaupun dia bukan belajar sosiologi, tapi kata yang muncul adalah revolusi, bukan reformasi. Tapi pada waktu itu kita gugup untuk pakai kata itu, karena soal itu kata kiri. Memang kata kiri. Tapi kenapa Prabowo sekarang kiri buruh internasional? Itu kata yang maha kiri hari ini. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Apa akibatnya kalau kita tidak berpikir maksimal? Kita inginkan revolusi, tapi kita takut bahkan mengucapkannya di 98. Lalu kita cari cara. Kita pakai istilah reformasi total sebagai pengganti dari revolusi. Padahal sebetulnya mental kita ingin revolusi. Revolusi artinya perubahan kualitatif. Dari satu rejim ke rejim lain, kualitasnya berubah. Reformasi itu perubahan kuantitatif. Yang berubah susunan manusia, bukan alam pikiran yang berubah. Jadi kesalahan epistemik pertama kita 98 adalah takut mengucapkan revolusi, lalu mengganti kata yang lebih lembek, reformasi. Tapi supaya terlihat radikal, ditambahin reformasi total.
Kacaunya di situ. Bahkan tidak semua mahasiswa 98 mau pakai reformasi total. Teman-teman Fahri Hamzah curiga pada waktu itu, kami curiga. Ini juga mengarah pada revolusi, kan kiri-kirian. Lalu mereka pakai istilah reformasi damai. Kita lihat banner di kepala itu. Reformasi total itu anak-anak KBU itu. Reformasi damai, anak-anak PKS pada waktu itu. Yes, kami untuk PKS. Saya mau terangkan genealogi itu yang menyebabkan kita ragu-ragu untuk menyebutkan bahwa kita harus dipimpin oleh satu ideologi, satu cara berpikir ideologis. Bahkan reformasi tidak berani diucapkan ketika udah dari yang dicap doang. Itu mesti ambil risiko itu. Jadi kita tidak pernah berpindah dari rejim ke rejim berikutnya. Kemudian tentang transformasi demokrasi. Transformasi itu adalah gerak keluar dari otoriter masuk ke demokrasi. Ini dua langkah. Gerak keluar dari, baru gerak masuk ke transformasi. Yang kita lakukan sekarang, kita baru keluar dari, takut masuk ke. Itu mesti ada koalisi yang isinya itu bertambah. Yang sebetulnya tidak diperlukan lagi ketika presiden terpilih. Dia bilang saya dipilih oleh rakyat, koalisi itu cuma tiket saya mau ganti ideologi kabinet. Kalau ditanya Golkar sosialis apa tidak? PKS sosialis apa tidak? PAN sosialis apa tidak? Jadi kalau Prabowo menginginkan satu jenis transformasi baru, dia harus melengkapi infrastruktur politiknya dengan ideologi itu. Misalnya kan, bilang cocok yang berat. Walaupun kalau saya tanya, apakah SBY menginginkan sosialisme? Tentu. Tapi pasti dia ingin yang diucapkan Pak Robert tadi, ada demokrasi baru yang menghargai lingkungan. Dan sekarang kita bicara soal itu. Kita nggak bicara lagi do you speak Dutch, do you speak English, do you speak French, do you speak environmental ethics, do you speak feminism. Kan itu yang kita perlukan hari ini. Sekarang kita tanya, Gibran, do you speak feminism, do you speak environmental ethics? Unga. Ini sebelum moral kita dibuat kropos oleh keraguan-keraguan kita pastikan dulu bahwa ada hal yang harus difinalkan. Bahwa kabinet boleh diresapel, tapi buat apa diresapel kalau ideologinya tetap tidak radikal? Resapel kabinet artinya meresapel cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo. Sudah dengar sosialisme Prabowo bahkan 5 tahun yang lalu. Satu waktu Prabowo mampir ke rumah saya. Dia mampir, bukan saya ke rumah. Saya bertetangga 200 meter. Lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang, Anda mau gak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Kalau pohon-pohon pinus saya bisa merekam, tanya pada si pinus. Prabowo ucapkan itu, dan saya dukung. Karena memang kita memerlukan jenis ekonomi baru. Yang baru 2 tahun lalu, mau kita praktekkan karena ada krisis global. Jadi kita bisa katakan, ya Prabowo visioner, dia mampu mendeteksi bahwa satu waktu akan terjadi perubahan cara berpikir. Yang disebutkan dengan bagus tadi, orang degrowth. Dan itu yang tune-in dengan keadaan ekonomi dunia. Pendiri Davos, itu markas kapitalisme dunia, yang setiap tahun berunding tentang bagaimana kapitalisme dipertahankan.
melalui World Economic Forum itu akhirnya sadar bahwa kalau terus ada growth maka bumi ini rusak. Kalau tidak ada 2 tahun lalu dia bicara begitu, siapa pun dia tuh? Klaus Schwab. Dia bicara begitu. Tokoh yang paling bertanggung jawab dan menginginkan dunia diatur oleh para kapitalis akhirnya paham bahwa tidak mungkin pertumbuhan itu dimaksimalkan lagi. Daya dukung bumi selesai. Jadi soal semacam ini mestinya dibicarakan di sidang kabinet. Apakah Sri Mulyani paham sosialisme? Pasti tidak. Siapa teman Sri Mulyani? Tapi dari segi cara berpikirnya pasti tidak. Secara akademis, secara metodis tentang ide itu bukan mereka yang sedang benar itu mereka kiri, dia kiri dari kiri. Tidak ada kepalanya gitu. Jadi kita ingin ada satu kesempatan hari ini untuk menerangkan kepada publik bahwa ideologi yang kita tuntut, kita ingin pastikan melalui pemilihan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Kiri siapa? Kiri BRD? Bukan. Kiri BRD berakibat komisaris. Presiden itu karena itu lumpuh kabinet isi dengan energi baru. Jadi itu dasarnya. Menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet. Kepentingan modalnya sudah dia pastikan harus diambil walaupun APBN makin kecil. Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena nggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan. Ini momentum pada presiden untuk memulai era baru. Ada Pak Dr. Hariman. Di dalam ilmu kedokteran, kalau satu sel rusak, maka sel itu oleh kekuatan naturalnya dia, atau kalau kita percaya Tuhan, oleh perintah Tuhan, dia akan bunuh diri sel itu supaya nggak rusak selnya. Namanya apa Pak Hariman? Apoptosi, benar nggak? Benar. Kalau sel gagal apoptosi, gagal bunuh diri, dia akan metastasi, merusak sel yang lain. Jadi mesti diamputasi supaya dia tidak metastasi. 3-4 menteri yang kawan kita gagal bunuh diri dan gak mau bunuh diri, kendati dipanggil kejaksaan. Ini dorong dia ke apoptosi. Kan itu memalukan gerakan reformasi. Mereka yang dari awal ingin menuntut reformasi dengan masuk ke dalam kabinet, akhirnya menjadi calok di situ. Kita serius ya makanan. Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ini bukan memperingati reformasi, mengulangi reformasi. Kelakuan kita mesti tiba di situ. Jadi sekali lagi kesempatan ini kita pakai justru untuk menghukum diri kita sendiri yang gagal apoptosi. Selebihnya adalah jumlah energi yang kita kumpulkan di ruangan ini tidak ada gunanya kalau tidak dituntun dengan energi ideologis. Jadi saya walaupun ya kita mau lihat impact dari sarasian ini 2 minggu ke depan. Kalau sarasian ini Haris Mati tidak berani bicara dengan presiden bahwa hasil sarasian adalah minta reshuffle dan isi KPU dengan kaum sosialis. Jadi sebelum beban ini tiba pada Haris Mati, kita selesaikan di situ. Ada kesepakatan untuk menghukum mereka yang tak mampu berpikir sesuai dengan kapasitas berpikir presiden. Saya ucapkan itu dari sini. Inilah sesuatu yang kita bawa pulang di semua media Pak. Hanya dengan mengubah cara berpikir kabinet
dimungkinkan kita menemukan kembali Indonesia sosialistis. Terima kasih. Terima kasih.